Artinya 25 tahun yang lalu Waikanan itu lahir. Tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah. Sudah hampir 60 desa Dari 258. Panjang jalan. Kecuali jalan lintas tengah itu. Nah, tadi kan Bung Resmen nyinggung baru satu aspek itu soal infrastruktur di sana ya kurang memadai gitu ya kan. Urusan pemerintahan ini kan banyak aspek, ya kan, termasuk masalah pendidikan, masalah kesehatan gitu. Nah, bagaimana Bung Resmen memandang itu untuk sebuah kabupaten Waikanan? Dengan luasan yang tadi disampaikan itu. Jadi gini nih, kita nggak usah berkaca terlalu jauh. Saya lihat kabupaten yang dalam statusnya itu anak dari Waikanan, karena Waikanan itu pecahan dari Lampung Utara, merdeka dari Lampung Utara, kemudian berbarengan dengan Tulang Bawang. Tulang Bawang udah melahirkan namanya Tulang Bawang Barat dan Sudi. Hari ini Waikanan dengan Tulang Bawang Barat ini, Bung Umar itu saya lihat sebenarnya jauh itu untuk bicara visi bagaimana membangun daerahnya. Bung Umar itu bisa membangun Tulang Bawang Barat begitu menjadi kota dunia. Nah, maka Waikanan, kalau kita lihat dari sisi pendidikan, saya keluar dari Waikanan itu tahun 97, mau masuk SMP. Dulu saya keluar, jalan itu masih tanah merah. Perjalanan dari kampungnya ke Bandar Lampung itu 1 hari. Jembatan itu masih dari kayu-kayu bulat dan batang kelapa. Kebayang? Sepanjang jalan masih hutan, masih banyak kita melihat babi nyebrang, rusa nyebrang, listrik belum masuk. Hari ini 25 tahun Waikanan itu lahir. Hutan sudah tidak ada, sudah menjadi kebun, sudah menjadi tempat usaha semua. Jalan sudah berbatuan semua, aspal rusak. Tetapi angka tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih jauh. Pertanyaannya, kalau kita lihat dari sektor pendidikan, hari ini masyarakat Waikanan kalau mau anaknya itu mendapat pendidikan yang berkualitas, dia harus kirim anaknya masih ke Bandar Lampung. Artinya 25 tahun yang lalu Waikanan itu lahir. Tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah. Dari sektor pendidikan, sektor kesehatan itu sama. Dulu bedanya orang di depan rumah saya tiba-tiba istrinya mau melahir itu masih ada dukun beranak. Yang motong membersihin bayinya, nolong ibunya. Masih tradisional. Sekarang tidak tradisional, tetapi susah mendapatkan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Puskesmasnya misalnya yang nakesnya ada standby, rawat inapnya standby, atau rumah sakitnya yang orangnya ada, alat medisnya ada. Tapi kan hari ini gedungnya megah, SDM-nya, sumber daya manusianya tidak ada. Tapi kalau kita cari bidan desa yang praktek di rumah ada, gitu. Dokter yang praktek di rumah ada. Yang itu juga pegawai dari pemerintah. Tapi kalau yang fasilitas yang disediakan pemerintah, Bung Resmen banyak dapat keluhan itu. Banyak keluhan. Sangat banyak. Bicara kesehatan, bicara pendidikan. Guru honor sangat mundur. Gajinya 250 paling besar. Dibayar per 3 bulan untuk per 6 bulan. Dalam per 3 bulan dikasih 1 spidol. Bagaimana 1 spidol ini bisa bertahan sampai 3 bulan? Kalau spidol ini habis, artinya kan gurunya hanya ngerumpi di luar. Maka saya bilang, waktu pada saat kita turun ke lapangan, banyak masyarakat tanya, apa visinya? Saya belum buat visi. Saya mau melihat dan mendengar langsung. Setelah kita turun di hampir semua kecamatan dan udah hampir 34 desa yang saya masuki. Berapa desa? Sudah hampir 60 desa yang saya masuki. Dari 258. Saya ingin sedikit tadi
mendalami sedikit soal mengenai kondisi infrastruktur di sana. Dari informasi yang Bu Rosmen dapat, ya, atau dari hasil apa namanya penelusuran gitu ya, riset di sana, itu bagaimana kondisi infrastruktur di Wekanan hari ini? Ya, kalau infrastruktur jalan, baik jembatan gitu. Kalau kita melihat dalam angka, Wekanan dalam angka itu, ya jalan mantapnya sudah hampir 40%. Oke. Tapi sejak saya turun di Kabupaten Wekanan, masuk ke Banjir Kasur, Bang Tangkas, Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, Negeri Agung, Telung Buyut, Pakuan Ratu, Negara Batu, Negeri Besar, hampir saya masukin semua. Saya nggak menemukan jalan mantap. Kalau mantap banget karena lubangnya ada mantap, iya. Tapi mantap standar namanya jalan mantap itu bisa dilalui dan kita bisa tidur. Kalau naik mobil Bunga atau mobil Pajero itu kita nggak bisa tidur. Jadi banyak jalan rusak, ya? Sepanjang jalan rusak, kecuali jalan lintas tengah itu, Bukit Kemuning, Martapura. Ya, apakah kemungkinan persoalannya karena APBD-nya yang terbatas? Ya, kita belum cek ya. Kalau dia terkait dengan APBD terbatas, kita cek juga dengan. Saya kebetulan udah hampir keliling dari Aceh sampai dengan Papua. Saya rasa APBD di provinsi di kabupaten-kabupaten lain juga tidak sebesar Wekanan. Pendapatan asli daerahnya 85 miliar. Sama dengan Bandar Lampung tahun 2010. Tetapi saya tidak melihat ada keseriusan pemerintah hari ini dalam menyelesaikan persoalan jalan. Kalau ini bicaranya jalan provinsi yang terpanjang, yang ada di Lampung itu adanya di Wekanan. Ya, Gubernur Lampung hari ini ya dari Wekanan. Artinya persoalan yang menjadi klasik ketika rakyat nanya kenapa jalan ini rusak, jawabannya ini jalan provinsi, kan semestinya satu persatu terselesaikan. 5 tahun kepemimpinan Gubernur Arinal hari ini kan dia orang Wekanan. Menurut saya kalau komunikasi antara provinsi dengan kabupaten bagus juga selesai masalah. Tapi di jalan kabupaten pun, penghubung antar kecamatan pun rusak. Artinya kan kita nggak tahu fokus pembangunan selama ini kemana. Atau jangan-jangan sudah dilakukan, tapi kualitas pembangunannya aspal hari ini 3 bulan ke depan tidak bisa bertahan lama, tidak ya. bertahan. Padahal tanahnya bagus, bukan lahan gambut artinya. Iya. Nah ini kan berarti sudah ada 2 bulan, berarti sudah mulai sudah mulai turun. Lalu selama 2 bulan ini apa aja yang aspirasi yang ditangkap dari masyarakat Wekanan terkait dengan baik itu tadi fasilitas publik, pelayanan publik, apa saja harapan mereka yang dititipkan dengan harapan yang paling banyak masyarakat Wekanan dari Kasui, Banjir, Lubang Tangkas, Negeri Besar, Pakuan Ratu, semua kecamatan itu masalah jalan. Jalan paling prioritas. Maka saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Wekanan, apabila amanah sampai di diri saya, 1 tahun persoalan jalan saya selesai. Yang kedua, keluhan yang paling banyak itu masalah kesehatan. Orang Pakuan Ratu harus berobatnya ke Lampung Utara. Orang Bahuga harus berobatnya ke Gumawang, itu di Palembang, tempat masuk provinsi Sumatera Selatan. Orang Baradatu itu harus berobatnya rumah sakit swasta, atau dia langsung ke Bandar Lampung. Persoalan kesehatan. Maka saya pastikan tidak ada lagi masyarakat Wekanan dalam 1 tahun yang tidak bisa diobatin karena tidak mempunyai BPJS. Maka saya pastikan itu gratis. Yang kedua, semua persoalan itu akan kita percepat, semua nakesnya akan kita kerjakan profesional untuk nggak ada lagi orang yang tidak ditangani secara profesional. Dan tunjangan semua pegawai akan kita tingkatkan.
Ketiga, persoalan pendidikan. Pendidikan ini menjadi kunci utama karena Waikanan ini sudah 25 tahun tidak ada yang banyak sekolahan, malah sekolah-sekolah itu malah tutup karena tidak ada murid. Bukan tidak ada rakyatnya di situ, tapi Yang tutup berbondong-bondong. ini sekolah negeri atau swasta? Ada sekolah negeri yang tutup, Oke. ada sekolahan swasta yang tutup. Karena apa? Tidak ada siswa yang mau sekolah lagi di sana. Mereka sekolahnya keluar kabupaten, bahkan keluar provinsi. Maka kita akan, Apa masalahnya? Kenapa seperti itu? masalahnya guru negerinya dalam satu sekolahan hanya 5 yang negeri. Paling rata-rata yang saya temukan di sekolah-sekolah ini hanya 2 yang pegawai negeri. Karena apa? Banyak yang guru alih profesi, guru jadi camat, guru jadi pindah dinas, tidak lagi jadi guru. Begitu dia terangkat menjadi pegawai negeri. Yang kedua, guru honor. Guru honor yang paling banyak menopang di pendidikan Waikanan. Tetapi perlakuan pemerintah hari ini dengan guru-guru honor ini tidak saya anggap sebagai tindakan manusiawi. Honornya hanya 250.000, diwajibkan ngajar dari pagi sampai siang, dibayarnya per 3 bulan atau per 6 bulan. Kalau dia tidak masuk, dipotong oleh kepala sekolah. Nah, yang begini-begini, maka saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Waikanan pada saat tatap muka dengan saya pastikan pendidikan itu yang dikeluhkan selama ini masih ada iuran ini itu saya pastikan gratis. Yang kedua, kita akan upgrade semua guru honor dengan pelatihan pendidikan yang mereka hanya tamat SMA untuk menjadi guru yang berkualitas. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan akan saya naikkan 2 kali lipat dari yang mereka terima hari ini. Dalam waktu 1 tahun kita selesaikan. 3 ini menjadi keluhan utama. Kemudian karena Waikanan 85% petani, kendalanya masalah pupuk. Maka kemarin saya coba, kebetulan ada teman-teman saya dari Thailand, dari Cina, saya tanya kenapa pertanian di Thailand, di Rusia itu bisa berkualitas, petaninya sejahtera, dan bisa dikirim ke Indonesia. Maka setelah saya simpulkan, biaya produksi pertanian di luar itu lebih murah dibanding. Contoh pupuk misalnya. Pupuk keluhan masyarakat Waikanan, ngambilnya harus pakai KTP. Harus tergabung dalam kelompok tani. Ya kan? Harus tergabung kelompok tani, ngambilnya pakai KTP dan harus diambil langsung. Kita nggak bisa membayangkan petani itu tingkat kesejahteraannya sama. Ada petani itu yang sepeda aja tidak ada. Bagaimana dia mau mengambil pupuknya yang jaraknya 30 kilo atau 20 kilo, yang kemudian pupuk itu harus diambil secara sendiri. Bagaimana dia mau memikul pupuk ini dengan jarak 20 atau 10 kilo dari rumahnya ketika dia sepeda itu tidak ada. Diwakilkan oleh kepala desa, tidak boleh. Agen-agen pupuk saklek tidak boleh ini diwakilkan atau puasa. Sehingga inilah yang mengakibatkan pupuk ini salah satunya menjadi susah. Pertama, dia harus kelompok tani. Yang kedua, dia harus diambil secara langsung. Bicara kelompok tani, setiap desa ini setiap 6 tahun dulu, sekarang 8 tahun akan ada pemilihan kepala desa. Ketika orang itu tidak memilih kepala desa yang terpilih, maka dia tidak akan terakomodir dalam kelompok tani di desanya. Ketika dia tidak terakomodir, apakah dia bisa mendapatkan pupuk? Dia tidak bisa mendapatkan pupuk. Karena dia tidak bisa mendapatkan pupuk, maka dia tidak bisa membuat produksi pertaniannya meningkat, bahkan menurun. Sehingga angka kemiskinan dari petani. Ini yang menjadi persoalan. Maka kita selesaikan persoalan pupuk ini, akan kita dekatkan pupuk ini dari agen-agen yang penuh dengan lika-liku ini. Kita akan duduk bersama, kemudian kita akan latih pemuda-pemuda Waikanan untuk bisa membuat pupuk organik, supaya tidak ada lagi warga Waikanan ketergantungan dengan pupuk kimia.
Itu. Kita akan kasih bonus dari 3 itu plus dengan pupuk. Oke.